Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga Misterius. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Pesugihan Kawin. Seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Di kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan kisah Bu Cici yang kehidupan beliau sebagai seorang janda tua yang secara kehidupan perekonomiannya sangat sulit. Untuk makan pun harus mendapatkan belas kasih dari tetangganya terlebih dahulu baru bisa makan. Tapi untungnya di zaman sekarang ada yang namanya bantuan dari desa yang setidaknya bisa mencukupi kebutuhan untuk sehari-harinya. Tapi di balik kehidupan Bu Cici ini ada cerita mistis yang membuat dirinya menjadi seperti sekarang ini, yang benar-benar membuat Bu Cici ditinggalkan oleh saudara-saudaranya dan dikucilkan oleh warga sekitar. Awal ceritanya, Bu Cici yang dilahirkan dari keluarga yang biasa saja, keluarga yang sederhana. Dia itu mempunyai adik perempuannya, sebut saja namanya Yuni. Bu Cici dengan adik perempuannya yang usianya tidak terpaut jauh, hanya selisih 3 tahun. Sewaktu Bu Cici remaja, dia dipersunding oleh lelaki, sebut saja namanya Pak Karto. Dan hasil dari pernikahan itu mereka mempunyai 2 orang anak. Dengan kehidupan 2 orang anak dan kedua orang tuanya yang sudah dalam keadaan sakit-sakitan, sudah tidak bisa beraktivitas lagi, hanya terdiam di dalam rumah. Alhasil, Pak Karto, suaminya Bu Cici, sebagai tulang punggung yang harus menafkahi seluruh keluarganya dari 2 anaknya sampai kedua orang tuanya Bu Cici. Pekerjaan yang dilakukan Pak Karto saat itu sebagai kuli bangunan. Hasil dari kuli bangunan yang tidak mungkin bisa mencukupi kebutuhan satu keluarga. Yang singkat ceritanya, Bu Cici akhirnya meminjam uang ke tetangga yang ternyata tetangganya itu seorang rentenir. Setiap hari utangnya semakin menumpuk. Bu Cici yang tidak dapat melunasi dan Pak Karto sendiri yang sebagai suami malah kabur. Tapi bukan hanya kabur dan tidak bertanggung jawab, tapi yang lebih parah lagi, Pak Karto mengajak adiknya secara diam-diam tanpa diketahui oleh Bu Cici dan kedua orang tuanya. Mereka berdua menjalin hubungan yang benar-benar tidak masuk akal. Mereka kabur meninggalkan rumah dengan hutang piutang yang setiap harinya ditagih oleh rentenir. Bu Cici sebagai anak paling tua yang harus menanggung beban keluarga dari kedua orang tuanya dan juga 2 anaknya. Bu Cici yang berusia waktu itu masih 20-an. Setiap hari dikejar-kejar oleh rentenir sampai membuat rumah yang dihuni olehnya dan dirinya, termasuk kedua orang tuanya, hendak diambil sebagai jaminan hutang piutangnya yang setiap bulan bunganya semakin bertambah. Bu Cici yang saat itu bingung harus bagaimana. "Saya akan berusaha melunasinya," ujar kepada rentenir. Waktu itu pekerjaan yang dilakukan Bu Cici sebagai penjual jamu gendong dengan hasil yang pas-pasan. Untuk kedua anaknya saja yang masih kecil-kecil, yang usianya itu satunya 8 tahun dan satunya masih 3 tahun, ini benar-benar kewalahan. Sementara kedua orang tuanya sakit-sakitan yang setiap minggu harus ke puskesmas bolak-balik beli obat. Sewaktu Bu Cici ini berjualan jamu gendong, dia bertemu dengan salah satu temannya. Bu Cici menceritakan tentang masalah perekonomiannya dan mendapatkan saran serta solusi yang bisa membuat rumah yang dihuni Bu Cici tidak diambil oleh rentenir dan hutang piutangnya bisa dilunasi. Solusi yang disarankan oleh temannya ini tentang pernikahan dengan sesembahan. "Kamu gak usah takut, tetangga kamu sendiri yang di ujung desa itu, dia juga melakukan hal yang sama seperti kamu. Untuk mendapatkan itu semua termasuk untuk bisa kawin dengan makhluk gaib, tempatnya yang sangat jauh." Singkat ceritanya, dengan melihat kondisi yang waktu itu Bu Cici seorang janda akhirnya mengikuti saran dari temannya ini. Mereka berdua pergi ke salah satu tempat yang perjalanannya itu kurang lebih 4 jam lamanya. Dari kampungnya mereka naik angkot sampai 3 kali. Bu Cici yang izin dengan orang tuanya dengan alasan mau belanja kebutuhan. Padahal kenyataannya sebenarnya Bu Cici datang ke dukun untuk melakukan ritual kawin yang layaknya nikah sama manusia.
ada penghulunya, dan ada saksinya. Penghulunya sendiri itu sang dukun, dan saksinya itu temannya sendiri. Bu Cici yang melihat sosok gaib dengan badan besar dan wajah menyeramkan berubah menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Aku mau saja menikah dengan sosok itu walaupun menakutkan, menyeramkan, tapi setelah berubah menjadi sosok yang tampan. Sampai singkat ceritanya, setelah pernikahan itu dilangsungkan, Bu Cici diberikan saran oleh dukun untuk selalu melakukan apa yang diinginkan oleh pasangannya. Jadi, kapanpun itu, Bu Cici harus siap melayani, dan yang paling utama, itu setiap Jumat Kliwon. Jangan pernah tinggalkan kamar dari jam 8 sampai waktu subuh. Setelah mendengar saran dari dukun setelah sampai di rumah, dan 3 hari setelah itu, kebetulan malam Jumat Kliwon, Bu Cici di dalam kamarnya dan kedua anaknya yang biasanya tidur bersama diminta untuk tidur dengan kakek dan neneknya. Pintu kamar yang terbuat dari kayu dikunci rapat-rapat agar orang tua dan anaknya tidak masuk ke kamar. Di dalam kamar itu juga disiapkan berbagai macam kembang yang sudah dicampur dengan minyak misik. Setelah hampir 1 jam Bu Cici menunggu sampai tertidur. Di dalam tidurnya, sosok genderuwo datang dengan wujud yang besar, kukunya tajam, mata yang menatap dengan tajam. Namun, tak berselang lama, sosok itu berubah menjadi sosok tampan selayaknya manusia pada umumnya. Mereka pun segera melakukan ritual, melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah melakukan hubungan tersebut, Bu Cici mendengar suara orang yang mengaji dari pengeras suara masjid. Bu Cici terbangun dengan sosok gaib itu sudah menghilang. Saat Bu Cici bangun dari tidurnya, dia melihat uang yang sangat banyak di bawah tempat tidurnya. Uang yang sangat banyak membuat Bu Cici sangat senang dan dihambur-hamburkannya sampai dia tidak sadar uang itu sudah berantakan di lantai. Aduh, jadi berantakan. Jangan sampai anak-anak tahu atau kedua orang tuaku tahu ini. Segera mungkin Bu Cici membereskan uang yang berserakan di lantai. Keesokan harinya, Bu Cici didatangi oleh temannya yang kemarin mengantar dirinya ke dukun. Bu Cici memberikan seamplop uang sebagai tanda terima kasih karena sudah mengantarnya, namun di depan orang tuanya Bu Cici, dia beralasan melunasi hutang-hutangnya perantara temannya ini. Setelah itu pun, Bu Cici langsung bergegas ke rumah rentenir untuk melunasi segala hutang-hutangnya yang sangat banyak. Alih-alih untuk menipu orang sekitar, setelah Bu Cici melakukan pernikahan dengan sosok gaib, Bu Cici mencari cara agar apa yang dilakukannya tidak dicurigai. Setelah 3 bulan melakukan ritual kawin, jualan jamu gendongnya berhenti dan Bu Cici melanjutkan usaha lainnya dengan cara membuka kios sembako kecil-kecilan di depan rumahnya. Uang yang dihasilkan di dalam kamarnya disimpan di dalam karung yang jumlahnya ratusan juta. Tapi dia bingung harus bagaimana caranya menghabiskan uang itu dan agar orang-orang itu tidak tahu kalau dia melakukan pesugihan. Setelah dipikir-pikir, keadaan rumah yang benar-benar tidak layak, yang masih dalam kondisi rumah yang benar-benar adanya, Bu Cici berencana akan membangun rumah untuk orang tuanya. Namun sebelum itu, Bu Cici akan berusaha agar toko sembakonya banyak pembeli, agar warga sekitar tidak mencurigainya. Satu persatu dalam 1 minggu tetangga mulai datang sampai 1 tahun. Toko sembakonya sudah terkenal di desanya, bahkan sampai luar desa. 1 tahun sudah Bu Cici melakukan ritual pesugihan. Dengan keadaan anak pertamanya yang sakit-sakitan, setiap harinya selalu merintih kesakitan. Entah apa yang menyebabkan anak itu sakit. Bu Cici sendiri menganggap itu hanya sakit biasa. Pada satu malam, anak pertamanya itu muntah-muntah sampai mengeluarkan darah. Saat dibawa di puskesmas, di dalam perjalanan nyawa anaknya Bu Cici tidak tertolong. Setelah kematian anaknya, Bu Cici yang setiap malam tertentu harus melayani sesembahannya, dan setelah itu, uang yang berserakan di kamarnya membuat Bu Cici akhirnya bisa merenovasi rumah agar Bu Cici lebih leluasa melakukan ritual di dalam kamarnya dan anaknya dibuatkan kamar sendiri. Sementara kedua orang tuanya dibuatkan bangunan yang lebih layak daripada rumah yang dulu dihuni. Tetapi
Tetangga sekitar waktu itu terheran-heran, bagaimana mungkin seorang janda yang bandi tulang sendirian bisa menjadi seorang orang yang kaya dalam kurun waktu 1 tahun dan bisa bangun rumah. Mulai saat itu, gosip tentang Bu Cici melakukan pesugihan sudah menyebar sampai terdengar di telinga Bu Cici. Tapi Bu Cici sendiri tidak peduli, dia semakin menjadi-jadi melakukan ritual itu. Rumah yang sudah dibangun, toko sembako yang dipekerjakan banyak karyawan, sampai kabar itu akhirnya didengar oleh mantan suaminya yaitu Pak Karto. Pak Karto yang datang ke rumahnya Bu Cici dengan meminta uang. Bu Cici pun memberikan dengan ikhlas, tapi dia balik dengan memberikan harta ke mantan suaminya yang berhubungan dengan adiknya sendiri. Ada maksud dan tujuannya, yaitu akan dijadikan tumbal dari pesugihannya Bu Cici. Hubungan dengan sosok gaib itu semakin menjadi-jadi. Tak peduli sosok jin yang sangat menyeramkan itu berhubungan dengannya. Namun lambat laun, Pak Karto yang tahu Bu Cici melakukan pesugihan mengajak anaknya yang masih kecil, dibawa oleh mantan suaminya untuk tinggal bersamanya. Setelah beberapa tahun setelahnya, kondisi kekayaan Bu Cici yang semakin luar biasa, namun secara tidak sengaja, Bu Cici melanggar pantangan yang seharusnya tidak dilakukan olehnya. Dan akibatnya, adik perempuannya yang berhubungan dengan mantan suaminya ini tiba-tiba meninggal dunia. Bu Cici yang sempat datang ke dukun menanyakan tentang kejadian itu. Sebenarnya pernikahan itu tidak banyak memakan tumbal, tapi karena kamu melakukan sesuatu tantangan yang seharusnya tidak dilakukan dan kamu melanggarnya, yang membuat anak dan adikmu itu meninggal. Setelah dia datang ke dukun, tidak berselang lama ibu kandungnya itu sakit-sakitan dan berakhir meninggal dunia. Kabar tentang orang tuanya meninggal ini membuat geger di kampung kala Bu Cici melakukan pesugihan. Rentetan kematian dari anaknya yang disusul oleh adik kandungnya dan juga ibunya dalam kurun waktu 2,5 tahun. Setelah ibunya meninggal, Bu Cici datang lagi ke dukun untuk menanyakan, "Apa penyebab ibuku meninggal, Mbah?" Karena kamu menolak keinginan dari sesembahanmu sendiri. Kamu sudah tidak mau melayaninya. Saya memang sudah tidak mau melayaninya karena saya tidak mau ada lagi yang menjadi tumbal lagi. Apalagi tumbal dari keluarga saya, Mbah. Keadaan keluarganya sudah tidak lengkap lagi. Bu Cici hanya tinggal dengan bapaknya. Waris tetangganya pun tidak ingin dekat-dekat dengan Bu Cici karena takut akan dijadikan tumbal, karena memang bukan hanya keluarganya saja yang dijadikan tumbal. Temannya Bu Cici sendiri yang pernah mengantarnya ke dukun untuk melakukan ritual itu juga meninggal dunia. Bahkan orang yang pertama kali jadi tumbal itu adalah temannya Bu Cici, karena dia orang yang pertama kali memakan uang dari hasil ritual kawin itu. Bu Cici yang sudah tidak lagi melakukan hubungan dengan sosok gaib itu, yang membuat seluruh harta bendanya ini perlahan-lahan habis, apalagi dengan keadaan bapaknya yang sakit-sakitan membuat Bu Cici terpuruk. Sudah diperiksakan ke berbagai rumah sakit tapi tidak kunjung sembuh. Singkat cerita, setelah hartanya ini tersisa 2 rumah. Rumah orang tuanya dan rumahnya sendiri. Namun setelah orang tuanya ini meninggal, salah satu rumah itu dijual untuk menghidupi dirinya sendiri. Sementara toko sembakonya yang memang sudah tidak berisi lagi, semuanya sudah habis karena untuk biaya pengobatan orang tuanya dan juga untuk kehidupannya sendiri. Sudah berbulan-bulan Bu Cici yang sudah tidak lagi melakukan hubungan dengan sesembahannya. Sampai akhirnya Bu Cici minta pertolongan ke Ustadz untuk melepaskan perjanjian dengan sosok gaib itu. Namun, perjanjian antara manusia dengan iblis itu, untuk melepaskannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Iblis tidak akan begitu saja melepaskan manusia atau hamba-hamba Allah yang sudah terjerumus ke dalam lembah kesesatan kemusyrikan. Sampai singkat ceritanya, rumah Bu Cici yang dibangun dengan uang pesugihan itu dijual. Sementara dia memilih untuk tinggal di belakang rumahnya dengan satu tempat tinggal yang terbuat dari bilik bambu, karena memang hanya itulah yang Bu Cici miliki. Dengan keadaan yang sudah tidak bisa apa-apa lagi, sudah tidak bisa bekerja lagi, karena setiap apapun yang dilakukan hanya cacian dan sindiran dari orang-orang sekitar. Sementara Pak Karto dan anaknya yang nomor 2 itu entah kemana perginya. Mereka selamat dari jerat pesugihan. Dengan keadaan yang sebedangkara,
hidup di gubuk bilik bambu di belakang rumahnya yang telah terjual. Bu Cici mengandalkan belas kasihan dari tetangganya untuk menyambung hidup sampai sekarang. Kondisi Bu Cici sangat memprihatinkan akibat ulahnya sendiri yang melakukan pesugihan kawin. Dulu yang pernah merasakan menjadi orang kaya dengan segala kemewahan, tapi sekarang hanya hujatan dan cacian dari warga sekitar. Apa yang dia tanam, itulah yang akan dia tuai. Sekian cerita pesugihan kawin. Nantikan cerita-cerita seram lainnya hanya di channel Keluarga Misterius. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.